Cara membaca analisa candlestick ya. Kan body dan shadow. Gampang kan? Body itu yang kotak. Kita harus tahu gambaran besar candlestick itu gimana gitu kan. Karena halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Denny Dolar. Oke, pada video kali ini saya akan bahas satu buah tema yang cukup menarik. Satu buah tema yang pembahasannya daging semua ya. Khususnya buat para trader pemula ataupun yang baru belajar, wajib nonton video ini sampai beres. Oke, ada satu pepatah teman-teman, kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sama saya itu beda. Tak kenal, kita nggak bisa profit rame-rame. Betul gak? Setuju gak? Nggak setuju. Oke, bubar. Jangan ditonton videonya kalau nggak setuju. Tapi kalau setuju, oke kita lanjut videonya. Setuju lah ya. Karena yang tadinya teman-teman trading masih sering loss, kemudian baru belajar trading, siapa tahu setelah nonton video dari YouTube ini teman-teman bisa profit konsisten. Bahkan profitnya bisa ngikutin track record saya gitu ya. Oke, kita lanjut ke topik ya. Pada video kali ini saya akan bahas cara membaca analisa candlestick ya. Kan candlestick itu banyak macam-macam pola-pola candlestick. Nah, di sini saya akan jelasin beberapa cara membaca candlestick dengan mudah tanpa harus ribet ngapalin pola-pola candlestick. Sebenarnya pola-pola candlestick itu banyak banget teman-teman. Puluhan sampai ratusan pola gitu ya. Pusing kan kalau diapalin, dan saya pun belum tentu tahu, saya pun belum tentu apal gitu, apalagi teman-teman yang baru belajar. Nah, di sini saya akan ajarin beberapa tip and trick cara membaca market menggunakan metode candlestick. Oke, kita lanjut ke layar teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke candlestick ya. Di sini saya akan bahas pola-polanya, tapi sebelum lanjut ke pola-polanya kita akan perkenalkan dulu ya. Mungkin buat teman-teman trader yang baru belajar, candlestick itu terdiri dari dua bagian yang teman-teman. Ada candlestick bullish sama bearish ya. Di sini saya jelasin. Kemudian candlestick itu ada dua bagian juga dalam candlestick, yaitu ada body. Nih, body itu yang kotak ya, kotak. Ada shadow. Shadow itu yang jarum nih. Ini jarum. Jadi candlestick itu terdiri dari dua bagian, ada body sama shadow. Nah, teman-teman harus bisa bedain body dan shadow. Gampang kan? Body itu yang kotak, shadow itu yang jarum. Nah, kalau candle bullish, opennya itu di bawah. Jadi harga opennya itu di bawah, kemudian harga naik, close-nya di atas. Harga open ya, harga buka, harga pembukaan, dan ini harga penutupan. Kemudian sama, kalau turun pun sama. Misalnya candlenya bearish atau candle turun, harga opennya di atas, harga close-nya di bawah. Oke, kemudian ada high. High itu harga tertingginya. Jadi si candlestick itu pernah menyentuh harga itu gitu ya. Pernah menyentuh harga tertinggi kemudian turun lagi. Kemudian ada low, harga terendah. Oke, itu untuk candlestick ya teman-teman. Cukup mudah, ada body, ada shadow, ada high, ada low, ada open, ada close. Oke, kita lanjut ya. Itu sedikit gambaran mengenai candlestick. Kalau buat teman-teman yang baru belajar, mungkin ini wajib banget gitu ya. Saya bikinkan yang kayak gini. Oke, di sini saya akan, sebelum saya kasih tahu pola-pola candlestick, sebenarnya pola-pola candlestick itu banyak banget teman-teman. Hampir puluhan atau ratusan bahkan ya. Nih seperti gambar di bawah ini nih, saya liatin. Ini salah satu pola-pola candlestick ya, mulai dari shooting star, hammer mungkin ya. Kalau kita hafalin satu persatu ya, dari 1 sampai 300 mungkin nggak akan hafal. Saya pribadi pun nggak akan hafal gitu ya. Walaupun udah lama trading, tapi kalau banyak hafalin pola-pola nggak akan hafal. Karena trading pun kalau belajar pola pun belum tentu ya bisa menghasilkan profit konsisten menggunakan pola candlestick. Nah, di sini ada gambaran besar ya teman-teman. Gambaran besar cara membaca candlestick ya. Sebelum kita belajar pola, tapi ada gambaran dulu. Ini perlu teman-teman pahami.
bahwa candlestick itu ada yang namanya perang candlestick ya. Perang candlestick. Kenapa candlestick itu naik turun? Karena itu ada perang gitu ya antara buyer dan seller, antara pembeli dengan penjual. Oke. Di saat berbarengan itu pasukan pembeli dan penjual itu melakukan open posisi bersama-sama ya. Jadinya harga candlestick cenderung naik turun. Nah, di situ adanya perang candlestick. Kemudian yang kedua ya, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua ya, teman-teman. Yang kedua itu pahami konteks saat analisa candlestick ya. Gambaran besar candlestick itu kita harus tahu gambaran besar candlestick itu gimana gitu Kak. Karena saat kita menganalisa candlestick itu tidak dapat diamati dalam satu pola. Kan tadi di bawah itu ada kan, ini banyak pola-pola candlestick. Jadi kita nggak bisa mengamati candlestick dalam satu pola. Kita harus mempertanyakan beberapa hal, teman-teman. Salah satunya, apakah candlestick ini ukurannya lebih kecil atau lebih besar sebelumnya gitu ya. Apakah perubahan tersebut berarti enggak gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu ada yang namanya formasi candlestick di setiap broker belum tentu sama. Nah, ini informasi yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa belum tentu sama, Mas Den, antara broker A dan broker B? Karena bisa jadi jam server broker A dan B itu berbeda, teman-teman. Ada yang buka lebih awal ataupun ada yang bukanya lebih lambat. Jadi sehingga candlestick di platform broker A atau B itu bisa aja broker A terbentuk lebih dulu gitu kan. Itu beberapa informasi ya, 3 informasi yang harus teman-teman ketahui. Oke, kemudian kita lanjut aja ya teman-teman. Elemen dasar membaca candlestick. Oke, kita akan pelajari cara membaca candlestick tanpa menghafalkan ratusan bahkan ribuan pola ya. Cukup mudah sebenarnya cara membaca candlestick itu. Nah, di sini ada candlestick badan besar dan ekor pendek ya. Badan besar, ekor pendek. Nah, ini itu cenderung biasanya harga itu cenderung mendominasi ya, kuat. Misalkan ini badannya besar, ekornya pendek. Ini badannya besar, turun. Ini cenderung mendominasi harga turun gitu ya. Pasukan sellernya lebih kuat. Ataupun sebaliknya, jika body badannya lebih besar dibanding shadow, itu maka cenderung harga bakal melanjutkan naik, cenderung kuat gitu ya. Oke, kita akan coba praktekkan langsung teman-teman. Badan besar dan ekor pendek. Oke, kita cek ke MT4 ya. Itu yang pertama ya, badan besar, ekor pendek. Nih, kayak hari ini GU lah, GU. GU kebetulan saya udah profit. Nggak jalan ya. Janganlah sombong ya. GU hari ini saya udah profit tadi di grup rame-rame. Nah, di sini kan ada candle badan besar, ininya kecil. Melanjutkan kan? Tuh, lanjut turun. Badannya besar nih, ini paling gede tuh di antara yang lain. Badannya besar, ekornya kecil. Biasanya harga cenderung melanjutkan. Terbukti ya melanjutkan. Cari deh Saudi. GU aja deh, SAU rumit. Nih. Badan besar, ekor kecil. Badannya gede ya. Coba lihat, beda ya di antara yang lain. Badannya besar, ekornya kecil, itu cenderung melanjutkan. Nih, harga kan koreksi dulu kemudian naik. Bener gak? Nih, badan besar, ekor kecil. Harga cenderung turun. Nih, ini juga. Badan besar, ekornya kecil, harga akan cenderung melanjutkan. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Itu poin pertama ya teman-teman, cara membaca candlestick. Jika ada badannya besar, lebih besar dibanding ekor, maka itu pola berikutnya akan menunjukkan harga akan menunjukkan tren gitu ya. Kalau candlenya besar turun,
harga turun. Kalau naik ya akan naik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, elemen dasar membaca candlestick itu kita harus tahu candle ekor panjang dan posisi badan di ujung. Seperti inilah. Ini kalau nggak salah namanya hammer sama shooting star lah. Ini kalau bahasa kerennya tuh kayak gitulah. Tapi sama-sama aja sih, banyak banget lah. Doji pembeli apapun itu banyak banget nama-namanya. Tapi sebenarnya sama-sama aja. Polanya kayak gini, ekor panjang dan posisi badan di ujung. Nah, biasanya kalau posisi badan di ujung itu cenderung adanya perlawanan, teman-teman. Adanya perlawanan dari dua pasukan. Misal ini kan bodinya di bawah, shadownya panjang ke atas. Berarti ini ketika harga naik ada perlawanan dari atas. Ketika ini pasukan buyer naik, ada perlawanan dari pasukan seller. Dan ketika ada perlawanan, pasukan seller lebih kuat, pasukan sell lebih mendominasi. Nah, cenderung harga kembali turun dan ninggalin body di bawah. Nah, kalau ada candle seperti ini, ada jarum panjang, bodinya di bawah, itu cenderung harga balik turun. Ada reject ya, ada penolakan di sini. Harga cenderung balik. Nah, di sini pun sama ya. Ada cenderung balik. Kita coba praktekkan ya, ada penolakan. Kita coba praktekkan. Kita buka lagi MT4. Kita buka lagi MT4. Nah, di sini aja lah. Oke. Di candle ini ya. Ini kan udah jelas, sudah terlihat bahwa harga itu sedang downtrend. Harga sedang tren turun. Kemudian di sini ada candle kayak tadi ya. Bodinya di atas, kemudian shadownya panjang. Di sini mulai terbentuk pembalikan arah, pembalikan tren. Terbukti di sini tren berubah, teman-teman. Setelah ada candle ini, tren berubah drastis. Ya. Sebenarnya di sini juga udah mencoba nih, udah mencoba satu kali tapi gagal. Kemudian di sini yang kedua kalinya dan benar, tren berubah drastis. Kita cari lagi. Ini nih. Ini trennya up ya. Tren pendeknya up. Kemudian di sini ada candle balik ya, ada candle turun. Yang tadinya naik, kemudian pasukan sellernya lebih kuat, candlenya turun. Ini ada candle hammer ya, kalau bahasa kerennya tuh ya. Turun, ya di sini benar terbukti harga balik dari candle ini. Dari sini langsung balik ya teman-teman. Harga langsung turun. Kemudian itulah teman-teman. Cari lagi. Nih, di sini pun sama ya. Ini udah trend up. Kemudian ada candle jarumnya panjang dan bodinya kecil, harga cenderung tuh turun. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, itu pola-pola yang kedua ya teman-teman. Pola dasar membaca candlestick itu seperti itu. Jadi kalau ada candle seperti ini, misalkan yang tadinya naik kemudian langsung turun, ya udah itu akan menunjukkan tren berlawanan gitu ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga nih, yang terakhir. Kalau teman-teman menemukan candle ekor di kedua sisi dan badannya di tengah, ini itu biasanya marketnya itu bingung ya. Market bingung mau kemana. Jadi pasukan seller dan pasukan buyer itu sama-sama kuat. Oke, ini kalau candle kayak gini, nemu kayak gini, jadi pasukan seller dan pasukan buyer sama-sama kuat. Dan di sini market kebingungan. Dia mau kemana, mau naik apa turun. Karena dua pasukan ini sama-sama kuat. Nah, alangkah baiknya ketika teman-teman menemukan candle seperti ini, teman-teman tunggu konfirmasi candle berikutnya. Kalau mau entry, kalau mau trading, tunggu konfirmasi candle berikutnya. Karena ini marketnya bingung gitu mau kemana. Oke, kita coba praktek lagi teman-teman ke MT4. Ada nggak pola kayak gitu? Mana? Kita cari. Bodinya tengah-tengah. Mana tuh? Susah ya yang candle itu.
ini lebih ke turun sih. Nggak ada mana candlenya ya. Oke, kayak gini lah ya. Ini hampir kayak doji sih. Nah ini kan kayak candle ini teman-teman. Atas bawah ninggalin shadow, atas bawah ninggalin shadow, dan bodinya tengah-tengah. Dan ini biasanya marketnya itu bingung gitu ya. Harga mau kemana bingung. Nah, kita jangan open buy atau sell di candle ini, tapi kita tunggu candle berikutnya. Nah, di candle berikutnya ini baru ada konfirmasi candle up, berarti kita cari buy. Kalau candle berikutnya ngasih candle turun, berarti kita cari sell. Dan di sini terbukti teman-teman. Sini kan bingung candlenya. Kemudian di sini ada candle up. Walau ninggal pun shadow, tapi bodinya masih tengah-tengah. Ya udah kita buy di sini dan terbukti harga cenderung naik, walaupun sedikit koreksi, tapi ujung-ujungnya naik. Oke, itu candle-candle seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman elemen dasar membaca candlestick. Ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama kita harus lihat apakah bodinya. Yang pertama kita harus lihat apakah bodinya lebih besar dibanding shadow. Kalau bodinya cenderung lebih besar, itu akan melanjutkan tren. Kemudian lihat yang kedua, lihat lagi apakah body atau shadownya lebih besar. Kalau shadownya lebih besar, jalurnya lebih besar, itu cenderung adanya penolakan. Yang terakhir, kalau atas bawah ada ninggalin shadow, bodinya tengah-tengah, itu sedang adanya kebingungan ya di market, karena pasukan buyer dan seller sama-sama kuat. Oke, yang terakhir ada tambahan dari saya. Ketika kita open posisi di market, itu ada 2 cara menggunakan candlestick teman-teman. Ketika open di market, itu ada yang namanya breakout sama rejection. Nah, breakout itu kayak gini teman-teman. Nah, ini ada satu buah garis biru nih. Contoh, ini ada sebuah garis biru. Ada sebuah garis. Nah, di sini ada satu candle breakout. Nih, ini satu candle breakout. Kalau di breakout itu yang nembusnya itu body. Biasanya akan melanjutkan. Dan terbukti melanjutkan. Kemudian yang kedua, cara entry di forex berdasarkan candlestick. Kalau candlenya reject itu yang tembusnya cuma jarumnya doang kayak gini nih. Itu namanya ada penolakan. Di sini tidak terjadi breakout, adanya penolakan dan terbukti harga naik. Nah, itu mungkin tambahan dari saya mengenai candlestick, cara entry-nya apakah breakout atau rejection. Dan biasanya breakout rejection ini akan kita butuhkan saat di area support resisten. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu support resisten, bisa ditonton video selanjutnya. Nah, mudah kan? Simple kan? Belajar itu nggak usah rumit-rumit teman-teman. Cukup disimpelkan, belajar teknik itu nggak usah banyak-banyak. Cari yang menurut kita mudah, ya kita pelajari. Oke, mungkin itu aja teman-teman video mengenai candlestick. Kalau teman-teman masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, boleh komen aja di channel YouTube ini. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Tapi sebelum diakhiri, jangan lupa di like, share, subscribe, and komen ya video ini. Kalau bisa, loncengnya dinyalain biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi video-video selanjutnya. Oke, saya Denny Dolar, izin pamit dan salam profit.